Baik, selamat berjumpa kembali dalam kuliah analisa numerik dan pemrograman komputer. Melanjutkan kuliah kemarin sudah sampai metode secant, saya lanjutkan sekarang metode regulavalsi yang merupakan penyelesaian untuk sistem persamaan tak linear metode yang kelima. Ya. Metodenya bersama dengan metode secant, namun penggunaannya hanya nilai fungsi dan berdasar metode Newton. Akar X bintang ditentukan dengan interpolasi linear, yaitu X2 sama dengan X1 min Fx1 dikalikan X1 min X0 dibagi Fx1 min Fx0. Ini menggunakan persamaan seperti ini untuk mencari nilai X bintang atau X akar nanti. Metode ini membutuhkan lebih banyak iterasi namun lebih konvergen dibandingkan metode Newton atau secant. Baiklah, kita langsung saja ke contoh aplikasinya. Tentukan akar fungsi berikut fx sama dengan x kuadrat min 11x plus 10. Tentukan akar persamaan tersebut dengan menggunakan metode regulavalsi. Jawab, kita tebakan pertama menggunakan x sama dengan 0. Ya, x sama dengan 0 kita masukkan ke fungsi persamaan ini. Ya, 0 kuadrat min 11 kali 0 plus 10. Ya, 0 kuadrat min 11 kali 0 plus 10 sama dengan 10. Hasilnya positif. Kemudian tebakan kedua, jadi kita menggunakan dua tebakan. Kita coba X sama dengan 5. Ya, masukkan ke persamaan ini. Jadi 5 kuadrat min 11 kali 5 plus 10. 5 kuadrat min 11 kali 5 plus 10 sama dengan minus 20. Hasilnya negatif. Nah, hasilnya yang satu tadi positif, yang satu negatif. Bisa kita lanjutkan. Ya, karena dua tebakan ini harus menghasilkan yang berbeda, satu positif, satu negatif. Kalau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, kita harus menebak sekali lagi supaya hasilnya nanti beda, yang satu positif, yang satu negatif. Kemudian kita gunakan ini X sama dengan 0 ini ya. X sama dengan 0 dan X1 sama dengan 5. Kita gunakan tebakan yang sudah kita coba tadi yang menghasilkan hasil yang berbeda tandanya. Kemudian kita untuk menghitung X2. Karena tadi sebagai X0 dan sebagai X1, kemudian kita menghitung X2 sesuai dengan ini. Ya. Nah, jadi untuk X2 sama dengan 5 min minus 20 dikali 5 min 0 dibagi min 20 min 10. Jadi ini sesuai dengan ini. Bahwa X1-nya tadi 5, Fx1-nya tadi ini, X1-nya min 20, ya. Kemudian dikalikan dengan X1 min X0, berarti 5 min 10, ya, 5 min 0, kemudian dibagi dengan Fx1 min Fx0. Fx1 tadi min 20, ya. Min 20 dikurangi Fx0-nya. X0-nya itu 10, min 20 dikurangi 10. Jadi ini X2-nya. Jadi X1 min Fx1 dikalikan dengan X1 min X0 dibagi Fx1 min Fx0. Seperti itu untuk menghitung X2 ya. X1 ini dikurangi X1, X1-nya ini Fx1 ya, X1 dikurangi Fx1 ini dikalikan dengan X1 ini min X0 dibagi dengan Fx1 20 min Fx0. Ketemunya ini. Nah, kemudian kita cari Fx2. Di X2-nya ini, Fx2-nya berapa? Nah, ini kita masukkan ke persamaan tadi yang soal ini. X kuadrat min 11x plus 10. Ini X kuadrat min 11 kali X, nah ini min plus 10. Sama dengan minus 5,5. Nah, perhitungan untuk selanjutnya, X2 menggantikan X1. Kemudian untuk yang X0-nya tetap. Ya, perhitungan selanjutnya nanti X2 ini diposisikan sebagai X1. Menggantikan 1.
untuk menghitung X2 yang baru. Dan harga X0-nya tetap, jadi X0-nya tetap 0, terus yang berubah yang X1 tadi. Tadi 5 lah, kemudian yang kedua ini nanti ini, X1-nya ini diganti dengan min berapa? Ini 1,667. Seperti itu. X0-nya tetap, X1-nya yang berubah. Nanti X1-nya menjadi ini. Nah, nanti menghitung X2 lagi. X2 sesuai dengan persamaan regula falsinya ini, nanti ketemu X2 baru. Nah, X2 baru nanti menggantikan lagi yang ini. Ya. Nah, bisa kita lihat jelasnya di tabel. Ya, jadi tadi pertama ini X0-nya 0, X1-nya 5. Kita cari Fx1-nya ini 10 tadi. Fx0-nya ya, X0-nya 10, Fx1-nya ini disikan min 20, kemudian kita hitung X2-nya tadi dengan persamaan regular falsi 1,667, kemudian kita hitung fungsinya X2 yang 5,5. Nah, dan untuk perhitungan selanjutnya itu X0-nya tetap ini, X0-nya tetap 0, 0, 0, 0, otomatis Fx0-nya juga sama kan, 10 semua. Yang berubah ini. Nah, X1-nya ini untuk berikutnya mengambil X2, ini taruh di sini. Nah, X1 kita hitung Fx1. Ketemu ini. Nah, kemudian kita menghitung X2 yang baru. X2 dihitung dengan persamaan ini. Nah, ini akan ketemu 1,01. X2 ini kita menghitung Fx2. Nah, ini min yang ini tadi. X kuadrat, ini X kuadrat. Min 11 kali X kali ini ditambah 10. Nanti hasilnya ini X2. Selesai. Nah, kemudian kita menghitung yang baru lagi. Nah, ini X1-nya sudah diganti ini. X1-nya ganti ini. X2 ini masuk ke sini. Ini menghitung X1. Jadi, X kuadrat, ya, X1 kuadrat, min 11 kali X ini, ditambah 10. Nanti hasilnya ini. Itu menghitung X2. X2 pakai regula falsi ini lagi. Dan menghitung Fx2. Nah, sebenarnya yang Fx2 ini nggak usah tidak dihitung, tidak apa-apa ya. Jadi langsung ke sini. Tapi ini kan untuk memudahkan hasilnya, karena ini Fx2 juga dipakai di Fx1 kan. Terserah. Nah, itu dilakukan terus sampai nanti hasilnya konstan. Nah, itu konstan pada angka 1. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini juga bisa digunakan Excel untuk menghitung metode regula falsi seperti ini. Nah, ini tadi. Ya. Nah, ya. Jadi tadi kita tulis X0-nya dan X1. X0 dan X1 tadi tebaknya kan 0 dan 5 ya. X1-nya 5. Nah, jadi kita hitung X0. Masukkan rumusnya persamaan tadi. Min apa, X kuadrat. Ini X kuadrat min 11 kali X plus 10. Nah, ini. Kemudian X1-nya kita tebak 5, kita hitung X1. Nah, ini tinggal copy dari sini aja. Ini di copy, kemudian di paste di sini. Setelah itu baru kita menghitung X2. Ya, X2 ini persamaannya. Nah, ini X2. Jadi X1, ini X1 itu ini D4, X1 dikurangi Fx1, Fx1 itu E4. Ini tadi D4 dikurangi 4, D4 ini X1 dikurangi Fx1, kemudian dikalikan dengan, jangan lupa kalikan pakai kurung ya, karena ini sudah pengurangan ya, per dan ini pengurangan, ini harus dikurung, ada pengurangan, misalkan pengurangan atau penjumlahan harus dipakai kurung ini ya. X1 min X0, X1 min X0, jadi D4 min D4 dibagi ini Fx1 min Fx2. Fx1-nya ini E4 dikurangi dengan C4. Fx0-nya ketemu sekian. Kemudian kita hitung fungsi X2-nya ini. Itu pakai ini X kuadrat min 11X. X kuadrat min 11X ya, plus
ketemu ini. Nah, kalau sudah ketemu ini, tinggal kita perhitungan selanjutnya mudah ya. Ini untuk X0-nya kita buat 0 semua kan tadi. 0 semua, sehingga fx0-nya juga sama, 10 semua. Kemudian ini yang mulai baris kedua X1 ini kita ubah. Ya, ini adalah X2 di sini. Nah, ini menjadikan X1. Ini sama dengan F4, sama dengan X1-nya taruh di sini. Kemudian kita menghitung X1, menghitung X2, atau X2 dihitung. Nah, setelah itu selanjutnya ini X1-nya ambil dari sini. Ini jadikan X1 di sini. Jadi tinggal sama dengan F5. Ini tinggal ditarik aja nanti sudah ketemu. Nah, begitu. Jadi yang paling pokok di sini adalah tebakannya yang satu hasilnya harus 0, positif dan negatif. Tebak 0 positif, tebak 5 negatif. Berarti bisa dipakai. Misalkan mau diganti, misalkan ini diganti 2 gitu ya. 2. Nah, ini negatif, ini negatif. Ya. Misalnya kita pakai 2 semua ini 2 semua bisa enggak? Oh, ternyata juga masih bisa ya ini ya. Ternyata juga masih bisa. Coba kita cek. Ini kita tarik bawah. Apakah hasilnya juga sama? Oh, sama, ya. Nah, berarti tebakannya 2 mau positif atau negatif berarti bisa ya. Karena tebakannya seperti itu. Salah satu harus tetap, yang penting ini. Yang F-nya tetap, yang berubah yang ini. Yang X1-nya. Ya. Jadi seperti itu. Jelas ya, nah nanti sampai konstan, berarti X2-nya konstan. Ini 1. Nah, ini sekali lagi, mungkin nanti konstannya tidak di angka 1. Ya, bisa di angka lain. Karena apa? Di sini adalah akarnya kembar, X kuadrat. Jadi, kemungkinannya jawabannya bisa 2. Yang satu, yang satu entah berapa. Nah, kalau kita lihat, ini kelihatan yang satunya nanti 10 hasilnya. Jadi kalau diisi 1 kan 0. Ini saudara isi angka 10, X-nya 10 ya, juga kan 0. Jadi jawabannya itu 1 dan 10. Ya, jadi bisa 1, bisa nanti 10 juga konstan. Karena ini pangkat 2, artinya akarnya juga ada 2. Nah, bisa jadi nanti ada soal 1 tok. Ya enggak apa-apa 1, berarti akarnya kembar. Seperti yang kemarin saya jelaskan ya. Jadi begitu. Nanti kalau akarnya pangkat 3, berarti bisa jawabannya 3 angkanya. Ya, bisa 3 yang berbeda. Oke, jadi seperti itu ya. Penggunaan metode regulasi bisa kita pakai dengan bantuan Excel. Nah, kemudian saya lanjutkan. Untuk kesimpulannya, untuk SPTL tunggal atau sistem persamaan tak linear tunggal atau single non-linear, itu yang pertama, successive substitution itu membutuhkan fungsi yang disusun kembali dalam bentuk yang baru, yang khusus, ya. Dengan menjadi GX ya, X menjadi GX. Penerapannya sederhana, mudah, tidak stabil, atau konvergen. Kemudian yang kedua metode Newton, itu menggunakan nilai dan slope untuk ekstrapolasi ke arah akar fungsi. Penjelasannya mendekati konvergen kuadratik, namun ada juga kondisi di mana juga akan divergen. Dan yang ketiga itu secant, menggunakan pendekatan beda terbatas pada metode Newton. Karena metode tersebut hanya menggunakan nilai fungsi untuk ekstrapolasi ke arah akar fungsi. Tidak kasar konvergen kuadratiknya, walaupun cara kerjanya memperlihatkan cepat konvergen mendekati akar. Dan yang keempat, regulasi seperti metode secant, hanya membutuhkan nilai fungsi, namun membutuhkan akar yang dibatasi sebelum dapat ditetapkan. Lebih konvergen daripada secant atau Newton, walaupun kecepatan konvergennya lebih lambat. Jadi ini ada beberapa kesimpulan mengenai sistem persamaan tak linear tunggal. Ya. Oke, saya kira kuliah kita cukup sekian. Sampai jumpa di session berikutnya, di kuliah berikutnya. Dan tetap sehat, tetap semangat. Oke, selamat siang. Terima kasih.